Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uti Junita dengan NIM 20052027. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar Islam dan hukum Islam, tujuan hukum Islam serta kerangka dasar ajaran Islam. Adapun tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah hukum Islam. Baiklah, langsung saja kita saksikan penjelasannya. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar Islam dan hukum Islam. Pertama-tama kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu Islam. Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu islaman, yang artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pengertian Islam secara terminologi terbagi menjadi dua, yaitu pengertian secara umum dan pengertian secara khusus. Secara umum, Islam adalah agama yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan secara khusus, Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman dan petunjuk hidup di dunia. Dan juga Islam merupakan satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membimbing manusia dari jalan yang gelap gulita hingga jalan yang terang benderang. Yang selanjutnya kita akan membahas pengertian hukum Islam. Hukum Islam merupakan hukum agama atau hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur segala perbuatan atau sebagai pengatur kehidupan manusia, baik itu mengatur hubungan manusia dengan Allah maupun mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu tujuan berdasarkan pembuat hukum Islam, yaitu Allah dan Rasul. Di antaranya yaitu yang pertama untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Yang kedua, tujuan hukum Islam berdasarkan pelaku hukum Islam, yaitu manusia. Tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera dengan cara mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, serta mengambil yang bermanfaat, mencegah yang mudarat bagi kehidupan. Atau dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai keridhaan Allah dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dan materi yang ketiga yaitu tentang kerangka dasar ajaran Islam, di mana sebagai umat Islam kita tentunya harus mengetahui terlebih dahulu landasan dasar supaya kita menjadi umat yang beragama baik dan benar berdasarkan ajaran syariat Islam. Yang pertama yaitu akidah. Secara istilah, akidah merupakan keyakinan hati atas sesuatu. Seperti yang kita ketahui, kata akidah tidak hanya digunakan untuk ajaran Islam saja, namun juga dapat digunakan untuk akidah Nasrani, ada juga akidah yang lurus atau benar, serta ada juga akidah yang sesat atau menyimpang. Nah, untuk dalam ajaran Islam, akidah Islam merupakan keyakinan atas sesuatu
seperti yang kita ketahui, seperti yang lebih kita kenal dengan sebutan yaitu rukun iman, di mana terdiri dari keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada malaikat, yang selanjutnya keyakinan kita kepada kitab-kitab Allah, keyakinan kita kepada rasul-rasul Allah, keyakinan kita terhadap hari akhir, serta keyakinan kita bahwa qada dan qadar benar-benar ada. Dalam ajaran Islam, akidah mempunyai kedudukan yang sangat penting, atau akidah merupakan suatu dasar dari ajaran-ajaran Islam yang lainnya. Jika kita ibaratkan dengan sebatang pohon, akidah ini merupakan akar dari pohon tersebut. Mengapa demikian? Karena jika akar pohon tersebut kokoh, maka pohon tersebut tidak akan mudah tumbang, serta di kemudian hari bisa menghasilkan daun-daun yang subur, pohonnya yang rimbun, serta dapat menghasilkan buah yang dapat kita petik di kemudian hari. Begitu pula dengan akidah. Jika akidah kita baik dari kecil, sehingga kita di kemudian hari bisa mendapatkan hasil yang baik pula. Yang kedua yaitu syariah, atau yang lebih kita kenal dengan syariat Islam. Syariat Islam adalah aturan agama atau peraturan Allah yang diberikan kepada manusia melalui para nabi dan rasul, agar manusia dapat hidup dengan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Secara garis besar, peraturan Allah dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ibadah. Ibadah merupakan suatu peraturan yang berkaitan langsung dengan bagaimana cara manusia berhubungan langsung dengan Allah, seperti sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Selain itu, ada juga yang namanya muamalah. Muamalah adalah sesuatu yang mengatur bagaimana cara kita berhubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Di sini dapat kita ambil beberapa contoh, yaitu misalnya di bidang ekonomi. Untuk bidang ekonomi, dalam Islam menerapkan Baitul Mal sebagai tempat penyimpanan uang negara, sehingga apabila ada orang yang sedang membutuhkan uang dan sedang membutuhkan pinjaman, maka dia akan dapat meminjam di Baitul Mal, tetapi tidak menggunakan riba atau tidak memakai bunga, tetapi menggunakan akad kapan dia akan bisa mengembalikannya. Yang kedua yaitu contoh di bidang pendidikan. Contohnya diterapkannya kurikulum Islam. Dapat kita ketahui, seperti yang kita ketahui, di dunia pendidikan, mulai dari TK, SD sampai ke perguruan tinggi pun tetap mengajarkan akidah terlebih dahulu. Kecuali kalau sekolah-sekolah yang non-muslim. Misalnya dalam pelajaran biologi, di sana membahas tentang dari mana asal kita, tentang tumbuhan, dan juga seperti yang kita ketahui, tumbuhan ada banyak macamnya. Nah, hal tersebut tak lain lagi merupakan kuasa Allah. Di sanalah yang menunjukkan bahwa ajaran Islam itu benar-benar ada. Yang selanjutnya yaitu untuk mata kuliah PPKN sendiri juga tidak meninggalkan ajaran Islam. Buktinya dalam perkuliahan ini juga terdapat mata kuliah hukum Islam. Hal tersebut menunjukkan bahwa ajaran Islam itu mencakup ke segala kehidupan manusia dan merupakan agama yang sempurna. Selanjutnya di bidang politik, kita di ajaran Islam tentunya sangat diatur sekali bagaimana cara kita berpakaian,
bagaimana cara kita berhubungan dengan lawan jenis. Nah, begitu pula di bidang politik, jika dalam pemerintahan Islam juga tentunya juga memperhatikan dan menetapkan bagaimana cara berpakaian yang semestinya. Dan juga untuk undang-undang dalam Islam menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Jadi setiap ada masalah apapun, maka untuk menyelesaikannya ialah berdasarkan ketentuan dan aturan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan selanjutnya yaitu contoh di bidang kesehatan. Dalam daulah Islam, seorang pemimpin dia tidak akan merasa bahwa dirinya adalah seorang pemimpin, melainkan dia merasa bahwa dirinya adalah pelayan bagi rakyatnya. Sehingga dalam kesehatan semuanya sama, tidak ada dan pengobatan pun dilakukan secara gratis. Dengan kata lain, semua biaya ditanggung oleh negara. Sehingga tidak ada yang namanya pembedaan antara yang miskin dan yang kaya, atau jika orang tersebut orang kaya maka dia akan mendapatkan perawatan yang baik, yang intensif, sedangkan yang miskin seringkali ditelantarkan. Dalam Islam sistem kesehatannya tidak seperti itu. Dan kerangka dasar ajaran Islam yang terakhir yaitu akhlak. Akhlak merupakan sifat yang tertanam pada diri seseorang. Dapat pula dikatakan bahwa akhlak ini merupakan buah atau hasil yang didapat dari akidah dan syariah. Pada dasarnya akhlak dapat dikelompokkan menjadi dua juga, yaitu ada akhlak terpuji dan ada akhlak tercela. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya tadi, bahwa jika akidah kita baik, maka kita juga akan mendapatkan akidah yang baik. Jika akidah kita buruk, maka otomatis akhlak yang kita dapatkan juga buruk. Adapun contoh akhlak yang baik, contohnya berbakti kepada orang tua, saling menghormati satu sama lain, berusaha menimbulkan rasa kasih sayang terhadap orang lain, suka menolong, dan masih banyak lagi yang lainnya. Contoh akhlak tercela yaitu kebiasaan berbohong atau berdusta, suka gibah, atau suka membicarakan keburukan orang lain. Yang selanjutnya yaitu kebiasaan mengadu domba. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan.